Keindahan Bromo memang gak pernah ngebosenin buat dijelajah. Panoramanya selalu bikin rindu, pesonanya juga selalu bikin candu. Dan kali ini gue mau ngajak Sobat Pesona buat menjelajah Bromo dengan cara yang berbeda. Naik sepeda downhill di kawasan Bromo, berkeliling menikmati kecantikan savana dan padang pasir vulkanik. Seru-seruan di Desa Wisata Waringin Anom, menjelajah air terjun termegah di Jawa Timur, dan tentunya mencicipi kuliner di sekitar Bromo. Bersama gue Febrian, saksikan serunya penjelajahan gue kali ini di Jelajah Nusantara. Halo Sobat Pesona, buat menjelajah Bromo atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, ada beberapa pintu masuk utama yang bisa kalian pilih. Kalau dari arah barat, kalian bisa masuk lewat Pasuruan dan Malang. Kalau dari arah timur, bisa masuk lewat Probolinggo maupun Lumajang. Nah, karena kali ini gue dari Jakarta, jadi gue mau masuk lewat Poncokusumo, Malang. Sobat Pesona, sekarang gue lagi ada di Lembah Watangan. Kawasan ini ada di area Gunung Bromo. Biasanya kalau kita kesini kan sebagai wisatawan, kita akan eksplor dengan menggunakan mobil jeep atau enggak motor trail. Tapi kali ini saya ditemani dengan teman-teman dari Pokdarwis Dewi Anom akan mengeksplor Bromo dengan menggunakan sepeda ini. Mas, udah siap Mas? Siap. Ayo kita berangkat. Sebuah pengalaman yang mengasyikkan, naik sepeda downhill menuju Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jalanan yang menanjak, berdebu, dengan kontur yang gak rata, membuat adrenalin sangat terpacu. Dan bonusnya, di beberapa titik Sobat Pesona bakal disuguhi panorama Bromo yang sangat sempurna cantiknya. Saat ini, gue mulai masuk ke jalur perbukitan. Ini adalah jalur off-road favorit bagi pesepeda downhill karena pemandangannya yang sungguh memesona. Kanan kiri terlihat bukit-bukit yang ditumbuhi vegetasi hijau yang terdiri dari tanaman perdu yang membentuk padang sabana luas yang indah. Semakin mendekati area Gunung Bromo, maka jalur yang kita lewati akan semakin berpasir yang membuat kita harus lebih berhati-hati. Oke sobat, akhirnya sampai juga gue di kawasan pasir berbisik di Gunung Bromo ini. Bagus banget pemandangannya di sini. Benar-benar semua hamparan pasir yang luas. Dan walaupun goesnya agak sedikit susah ya, semuanya tuh sirna, hilang begitu saja karena pemandangan yang memesona sekali. Oke, kita lanjut lagi. Dari pasir berbisik, gue lanjut ke Lembah Watang. Sepanjang mata memandang, pemandangan hijau terhampar luas. Sungguh cantik bak permadani. Pemandangan seperti ini yang selalu bikin gue buat dateng lagi, dan lagi ke Bromo. Tuh lihat sobat di belakang gue, panorama Bromo yang memesona banget. Sayang kayaknya kalau misalkan nggak diabadikan ya. Oke, satu lagi, jangan lupa kalau kita datang ke sebuah tempat wisata untuk selalu menjaga kebersihan. Jangan tinggalkan apapun kecuali kenangan dan jejak.
Karena apa? Supaya pemandangan yang memesona ini bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Letaknya yang masih berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menjadikan desa wisata Wringin Anom memiliki hawa yang sejuk dengan hamparan sawah dan perbukitan hijau yang indah. Desa ini juga menjadi salah satu pintu masuk menuju kawasan Gunung Bromo via Malang. Jadi sangat cocok dikunjungi buat sobat pesona yang habis dari Bromo seperti gue. Ataupun buat kalian yang mau ke Bromo lewat Malang, bisa mampir dulu ke Wringin Anom. Sobat pesona, di desa wisata Wringin Anom ini punya banyak mobil jeep untuk disewakan. Biasanya buat ke Bromo. Tapi kali ini gue akan naik mobil jeep ini untuk mengelilingi desa wisata. Ya udah, ikutin terus ya. Lanjut gue ke aktivitas berikutnya di Wringin Anom. Untuk urusan seni budaya, desa ini punya banyak aktivitas yang ditawarkan bagi wisatawan. Tapi gue sangat tertarik dengan kesenian tradisional Bantengan. Pertunjukan ini menggabungkan unsur tari, olah kanuragan, musik, dan syair yang sangat kental dengan nuansa magis. Pertunjukan akan semakin menegangkan saat masuk ke tahap trans, yaitu saat pemain pemegang kepala bantengan menjadi kesurupan arwah leluhur banteng. Permisi Pak. Oh ya, Halo Pak, saya Febrian dari Jelajah Nusantara. Ini saya tadi lihat kayaknya ada kesenian yang menarik. Ini apa namanya Pak? oh kesenian Bandengan Malangan ini Mas. Kesenian Bantengan. Wah, ini asli dari daerah sini Pak? Iya, ini anak muda-muda sini yang menggiatkan. Emang udah ada sejak kapan Pak Bantengan ini? Kalau Bandengan sebetulnya di zaman Singosari sudah ada. Buktinya kan ada relief di Candi Jambu itu sudah bisa dilihat. Lalu dikembangkan lagi di zaman perjuangan itu ada mbasiran dari Pacet. Kalau untuk Bantengan ini sendiri Pak, sebenarnya ada unsur magisnya nggak sih Pak? Banyak unsur magisnya. Juga ada mantra-mantra khusus yang dilantunkan oleh pendekar, kalau sini bilangnya pendekar. Gitu, Pak. Orang yang istilahnya ngemong grup itu. Makna atau filosofinya itu gimana Pak? Kalau Bandengan memang menyimbolkan kejujuran, keberanian, itu sifat daripada Bandeng itu. Iya, dan sampai sekarang ini sudah banyak dipertontonkan sepertinya Bantengan ini Pak. Iya, di setiap acara orang punya hajatan atau anak kecil yang ulang tahun atau kegiatan desa seperti ada keramaian, Bandengan ini merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu masyarakat. Oh gitu, jadi Iya. memang sebuah apa ya, hiburan gitu ya, Iya, hiburan untuk hiburan, masyarakat hiburan. lokal di sini. Iya. Sejak kapan Pak mulai gencar-gencarnya gitu Pak? 2 tahun terakhir ini yang menjadi viral itu Bandengan di sini. Oh, Setiap gitu. ada Bandengan pasti rame. Jadi memang Pak ya, kayaknya seperti yang tadi Bapak Sultan udah ceritakan bahwa Bantengan ini kan memang melambangkan bantengnya kuat, kejujuran, keberanian, dan memang merupakan sebuah kearifan lokal yang harusnya tradisi ini ada terus secara turun-menurun ya Pak ya. Iya. Terima kasih ya Pak, terima kasih Mas. Saya izin mau lanjut eksplor desa wisata Wringin Anom lagi Oh, Pak. siap. Ya, mari Pak. Iya. Mari Mas. Desa Wisata Wringin Anom masuk ke dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024. Desa ini unggul di bidang amenitas dan digitalisasi. Menawarkan pengalaman unik dengan banyak pilihan aktivitas yang menarik. Salah satunya ini nih, agrowisata Petik Jeruk. Desa ini mampu memanfaatkan kondisi geografisnya yang subur, ditanami sejumlah buah dan tanaman untuk dijadikan aktivitas wisata. Wah, enak sekali ini, luas ya kebunnya ya Mas Agus ya? Iya Mas. Ini kan desa wisata Wringin Anom ini termasuknya di Kabupaten Malang ya? Iya Di betul. Kabupaten Malang itu kan terkenalnya, yang saya tahu nih ya Mas Iya, ya, iya. tapi silakan dikoreksi kalau saya salah, Iya. dengan apel. Kok ini malah jeruk nih? Dulu memang apel karena apel dulu itu pernah menjadi juara buahnya di khususnya Kecamatan Poncokusumo ya di Kabupaten Malang ini ya. Ya. Itu dulu sekitar 50 tahun yang lalu itu banyak pohon
apel. Tapi masyarakat sekarang, petani sekarang udah berubah, beralih ke tanaman jeruk. Ke jeruk ini ya, Mas Agus. Kan tadinya petani apel, terus bermigrasi menjadi petani jeruk. Iya. Ada alasannya nggak kenapa? Ada, karena kebun apel itu kan banyaknya pestisida itu kan mengganggu kontur tanah yang akhirnya berubah. Ketika kita tanami apel lagi, itu sangat sulit tumbuhnya dengan bagus. Terus perawatannya juga mahal lah. Tapi kalau jeruk ini kan simple, jadi lebih mudah perawatannya. Dan hemat. Lebih hemat, perawatannya lebih mudah. Nah, sekarang kalau misalkan untuk hasilnya sendiri, 1 tahun berapa kali panen dalam satu pohon? Ya, kita 1 tahun bisa panen 2 kali. Oh gitu? Iya. Jadi setiap 6 bulan bisa panen ya? Iya, bisa panen. Terus berapa banyak Mas biasanya dari satu pohon dari satu pohon dulu aja? Satu pohon ini kita bisa 1 kintal bisa. Wow. Kintal. 100 kg ya? 100 kg. 100 kg selama 6 bulan ya. Jadi kalau punya banyak pohon, lebih banyak lagi yang dihasilkan ya? Iya. Ini saya penasaran nih. Sobat Pesona, kita cobain aja langsung ya. Ada yang udah bisa dimakan nggak nih Mas Agus? Oh, ada. Saya cariin dulu ya. Iya. Nah, sebelah sini dia. Nah, ini ya. Oke. Ini namanya jenis jeruk siamadu. Siamadu. Ada manis-manisnya dong harusnya. Ada manis-manisnya ada. Pas lagi cobain. masuk dia asem, terus pas dirasa manis ya. Manis banget ya Sobat Pesona. Sesuai dengan namanya siamadu. Abis makan yang manis-manis, sekarang gue mau cari yang seger-seger di Desa Wisata Uringin Anom ini. Terima kasih banyak Mas Agus. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan sukses terus untuk kebun jeruknya. Amin. Sampai jumpa lagi ya Mas. Mari Mas. Amin. Dan ini nih yang paling gak boleh dilewatkan, river tubing yang mengasyikkan. Ada 3 paket pilihan rute yang bisa dipilih. Long trip yang jaraknya 3 km, medium trip 2 km, dan short trip dengan rute pengarungan 1 km. Gue pilih yang long trip, biar puas gitu menjelajah keseruan sungai Amprongnya. Tuh lihat, baru trekking menuju tempat start aja udah disuguhin pemandangan menakjubkan lereng Semeru. Ada juga hamparan sawah dengan tanaman selada air. Sepanjang perjalanan menyusuri sungai Amprong, arusnya lumayan deras. Deretan bebatuan sedang dan besar menambah rintangan saat menyusuri sungai ini. Belum lagi pemandangan di kanan, kiri, dan pandangan depan sungai yang sangat aduhai. Makin menambah keseruan river tubing kali ini. Buat Sobat Pesona yang stres dengan rutinitas ibu kota, kegiatan ini cocok buat kalian ngerilis lelah. Sobat Pesona, sekarang ini udah setengah jalan river tubing. Dan tadi cukup seru ya. Tapi ini lagi di briefing, sekalian istirahat oleh guide-nya. Karena kita akan melanjutkan dengan jeram yang lebih seru lagi. Ayo kita lanjutkan kalau begitu. Ayo Sobat! Tenang, biarpun kegiatan river tubing ini cukup menantang, tapi tentunya sangat aman karena setiap pengunjung wajib mengenakan helm dan pelampung. Ditambah juga didampingi oleh pemandu profesional yang sudah bersertifikasi. Jadi buat yang mau ajak keluarga juga bisa banget liburan di sini. Badan sudah basah kuyup, waktunya mandi dan ganti baju. Sobat Pesona, gue baru aja selesai river tubing nih, seru banget tadi di sana. Ada jeram-jeram yang mengasyikkan, terus juga bener-bener kayak santai duduk ngeliatin pemandangan yang memesona. Sekarang gue mau ganti baju dulu. Sampai jumpa. Banyaknya aktivitas yang bisa dilakukan di Desa Wisata Uringin Anom bikin waktu seharian menjelajah desa ini berasa kurang. Seenggaknya butuh waktu 2 hari buat mengeksplor semua yang ada di sini. Dan gak usah khawatir, ada beberapa pilihan homestay yang bisa Sobat Pesona pesan kalau mau bermalam di Uringin Anom. Fasilitasnya lengkap dan nyaman, dengan suasana pedesaan yang masih sangat otentik. Tapi kalau gue mau nginep di tenda aja, mau camping ceritanya, buat ngerasain sensasi bermalam yang beda.
Sobat Pesona, enak banget tempat ini. Ini namanya Lembah Bromo. Jadi di daerah Desa Wisata Wringin Anom ini ada homestay yang bentuknya tenda kayak gini di tepi sungai. Enak banget untuk menikmati dan beristirahat. Setelah ini gue akan kembali mengeksplor Desa Wisata Wringin Anom. Gue istirahat dulu ya. Suasana pagi di Wringin Anom sungguh sangat syahdu. Suasana asri pedesaan, keramahan warganya, hawanya yang dingin, dan pemandangannya yang cantik bikin gua betah berlama-lama di desa ini. Permisi, mau nanya, sentra pembuatan handicraft yang dari Eceng Gondok itu di sebelah mana ya? Di situ ya? Oh yaudah, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mas, mari masuk mas. Nah, ini dia sentra pembuatan handicraft sandal dari Eceng Gondoknya. Ini lagi buat sendal ya? Ya mas, Ini udah berapa lama Mas Widodo ngerjainnya? sekitar 18 tahun nih mas. 18 tahun? Idenya tuh gimana sih awalnya bisa bikin sendal dari Eceng Gondok? Kebetulan saya lihat di TV, pembuatan tas, terus sendal, terus saya coba-coba gitu mas. Oh gitu, emang dari dulu pembuatannya menggunakan Eceng Gondok nih Mas? Udah mas, sebelumnya kita pakai pelepah pisang. Pelepah pisang dulu, Iya. Oke. Terus diganti menjadi Eceng Gondok itu kapan dan kenapa Mas? Pelepah pisang itu kalau terlalu kering itu terlalu renyah, mudah patah. Ternyata enceng gondok itu lebih kuat, lebih lentur. Eceng Gondok sendiri merupakan tanaman air yang penyebarannya cukup cepat dan seringkali membludak, sehingga bisa membuat ekosistem sungai atau danau menjadi rusak. Dan kebetulan tumbuhan Eceng Gondok tumbuh subur di Wringin Anom. Patut diapresiasi emang nih warga desa di sini. Dari sesuatu yang awalnya berpotensi menjadi hama, dapat dijadikan sebuah kerajinan yang bernilai ekonomis. Ya, saya boleh nyeni juga dong Pak. Oke. Saya sukanya zigzag. Oh iya, terserah Boleh juga masnya. ya. Sudah, ini kita tempelin ke kain ini mas ya. Nanti mas Oke. tempel. Ternyata nggak gampang untuk menghasilkan satu pasang sendal Eceng Gondok khas Wringin Anom. Butuh ketelitian dan juga kesabaran ekstra. Terus untuk selanjutnya itu proses pelubangan mas. Terus Ya. ini proses lagi yang paling sulit itu penganyaman mas. Pakai jempolnya mas. Kayak jempol ya. Ya gini. Ternyata nggak gampang untuk menghasilkan satu pasang sendal Eceng Gondok khas Wringin Anom. Butuh ketelitian dan juga kesabaran ekstra. Tapi selain sendal, ada beberapa produk handicraft lain yang terbuat dari Eceng Gondok. Oke Mas Widodo, terima kasih banyak. Ini saya punya keahlian baru nih yang saya bisa bawa pulang ke Jakarta. Saya akan lanjut untuk eksplor Desa Wisata Wringin Anom. Oke mas. Sampai jumpa Mas. Terima kasih, sehat selalu. Sayang sekali, gue harus segera pulang dari Wringin Anom. Padahal pengen lebih lama lagi di desa ini. Tapi ya udahlah, waktu liburan tentu ada batasnya dan kembali ke realita adalah pilihan. Tapi sebelum balik Jakarta, isi pondasi dulu dengan kuliner khas Wringin Anom. Sego Empok Sedaer. Desa Wringin Anom ini emang disebut-sebut sebagai desa penghasil selada air terbesar di Malang. Selada air yang bersifat tanaman akuatik memang gampang dibudidayakan di dataran tinggi, seperti Desa Wringin Anom yang terletak di ketinggian lebih dari 850 mdpl. Nah, Pokdarwis di desa ini juga mampu memanfaatkan kelebihan ini untuk mengolah selada air menjadi beberapa produk olahan makanan. Nah, Sobat Pesona, ini dia kuliner khas dari Desa Wisata Wringin Anom. Nah, ini adalah sego empok atau nasi dan jagung. Yang ini adalah mujair dengan sambal pedas. Nih, ini adalah kulup sedaer atau selada air. Jadi selada air yang direbus. Yang ini adalah peyek selada air. Di sini tuh sedaer selada air ya tadi ya. Dan yang ini khas juga hasil dari petani Desa Wisata Wringin Anom, yaitu adalah jeruk siem madu. Duh, gak sabar nih, kita langsung cobain aja ya. Sambalnya juga dari tadi udah wangi banget. Pakai sambalnya. Ups.
lumpia kuluk. Mari kita coba langsung. Menurut gue, rasanya tuh ngingetin sama rumah, ngangenin banget. Terus sambalnya juga mantep. Ini kulup sedayarnya dicampur dengan sambal, enak banget. Karena sambalnya pedes, manis, gurih gitu. Dan semuanya jadi balance gitu. Ikannya juga enak, terus kayak akan rasa. Duh, ngangenin deh pokoknya. Tekstur dari sego empoknya unik banget. Dia tuh kayak nasi, tapi kayak ada bubuk-bubuk sesuatu gitu dari jagungnya. Ikannya lembut, tapi bumbunya juga kayak akan rempah. Wow, berasa di tenggorokan gue sekarang ada air terjun, seger banget. Sobat Pesona, pokoknya kalau misalkan ke Desa Wisata Waringin Anom, jangan lupa untuk cobain semua kuliner khas dari sini. Pasti ngangenin. Sekali cobain, pasti nggak mau berhenti. Ini gue juga, padahal udah kenyang, tapi pengen makan lagi. Menutup penjelajahan gue di Bromo dan sekitarnya, gue pergi ke air terjun Tumpak Sewu yang ada di Lumajang. Tumpak Sewu sendiri berarti air yang bertumpuk-tumpuk. Dan seperti yang terlihat, air terjun dari ketinggian 120 meter ini memang bertumpuk-tumpuk dan melebar seperti bentangan tirai raksasa dengan panorama yang mengagumkan. Air terjun ini juga bersumber dari mata air Gunung Semeru. Akhirnya selesai sudah penjelajahan gue di Bromo dan sekitarnya. Ada banyak keindahan dan pesona yang gue temui. Ada banyak makna dari setiap penjelajahan yang gue dapati. Dan ada banyak kenangan yang tercipta di setiap destinasi. Gue Febrian, pamit. Sampai jumpa di penjelajahan seru berikutnya. Terus saksikan Jelajah Nusantara dan temukan segala keajaiban di Indonesia aja.